tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi bukanlah kematian sia-sia. Langsung dari Mahkamah Konstitusi, kalau Anda bisa lihat ini tepat di belakang saya, rombongan dari pasangan 03 beserta tim kuasa hukumnya sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Anda lihat sudah ada Todung Mulya Lubis, nanti juga tadi di dalam bis ada Ganjar Pranowo juga beserta Mahfud MD untuk mengikuti sidang perdana dari pemeriksaan pendahuluan yang akan membacakan permohonan dari pasangan 03 beserta dengan tim kuasa hukumnya. Memasuki ruang persidangan. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Untuk itu diberi kesempatan kepada tim kuasa hukum ataukah prinsipal. Mungkin akan ada yang disampaikan terlebih dahulu ataukah mau langsung? Ada yang mulia, terima kasih yang mulia. Kami memahami yang mulia bahwa kami diberikan kuota waktu 90 menit, kalau saya tidak salah. Iya. Kami ingin mengajukan permohonan. Kuota waktu 90 menit itu diberikan kepada tim kuasa hukum untuk membacakan permohonan PHPU. Iya. Jadi ini di luar waktu yang diberikan untuk prinsipal 10 menit, Bapak. Jadi prinsipal 10 menit, kuota waktu untuk tim kuasa hukum 90 menit, betul. Jadi 100 menit. Betul. Terima kasih yang mulia. Nah, kemudian yang kedua yang mulia, kami dari tim kuasa hukum akan membacakan bagian-bagian penting dari permohonan PHPU kami. Dan dalam hal ini saya hanya akan membacakan opening statement dan petitum pada akhirnya, tapi ada 3 anak muda yang akan membacakan secara bergantian permohonan PHPU tersebut. 3 sudah termasuk Bapak? Tidak. 3 anak muda. 3 anak muda membacakan beberapa bagian yang penting kita anggap dari PHPU. 3 termasuk Bapak. Jadi kalau anak muda mau tampilkan 2 saja? 2 saja. Ya, itu bagian dari penyampaian pokok-pokok permohonan. Ya, saya mohon kalau bisa diberikan 2 Bapak. 3-tiganya. 2 saja. 2 plus 1 plus Bapak. Kalau prinsipal mau menyampaikan terdiri 10 menit, silakan. Oke. Terima kasih yang mulia. Bisa dimulai. Silakan. Prinsipal dulu atau Bapak kuasa hukum dulu? Saya usul prinsipal dulu yang mulia. Silakan Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar. Prof. Mahfud atau salah satu? Ya. Ini satu lagi. Bisa di podium. Satu lagi yang mulia. Saya mohon prinsipalnya bisa bergantian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud masing-masing 5 menit. Silakan. Silakan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya muliakan Ketua Majelis dan seluruh anggota, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan teman-teman saya dari pemohon. Saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati, seluruh warga negara yang saya junjung tinggi. 79 tahun lalu para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini. Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar
Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita, yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat, sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya. Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa. Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban, dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi, seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi, kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi. Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka, melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan melupakan semangat yang mendasari gerakan reformasi 25 tahun yang lalu. Kami berada di sini dengan niat sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi bukanlah kematian sia-sia. Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita. Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar, agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih, dan Tuhan merahmati kita semua, Tuhan merahmati Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, saudara termohon dari KPU, pihak terkait dari
kuasa hukum Paslon 2 dan Saudara Bawaslu. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sacipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengatakan begini, mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions. Keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan
bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan, Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Majelis Hakim yang kami muliakan, petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Saya kira teman-teman semuanya tadi sudah melihat melalui layar monitor, mungkin ada yang dari dalam, dan kami sudah menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Mahfud. Atau langsung bertanya kepada Mahfud. Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi-praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Itu aja kalau saya, materinya tadi udah jelas. Insya Allah sudah siap semuanya. Saya, Pak Mahfud, sudah diberikan banyak laporan cukup lengkap. Pak Todung dan kawan-kawan para penasihat hukum kami, tim hukum kami, semuanya sudah menyiapkan dengan sangat baik, dan ini berkasnya cukup bagus. Dan tadi kita sudah melihat persidangan yang pertama, dan saya kira kita tinggal mengikuti saja. Insya Allah semua berjalan baik.
dari Prabowo Gibran sendiri kan di gugatan ditulis 0 ya Pak. Itu kemudian sudah ditanggapi lagi gitu Pak oleh Cawapres nomor urut 02. Kalau tanggapan Bapak sendiri? Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak mengomentari materinya. Biar diputuskan oleh hakim. Ganjar tadi waktu setelah dari sidang yang pertama, dari kuasa hukum tim 02 ini kan sempat mengomentari nih, salah satunya tentang bansos yang diungkit sama tim 01, katanya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud tentang pemilu gitu. Bansos itu bansos, pemilu-pemilu. Kalau dari 03 sendiri tanggapan itu? Kami akan menyampaikan lebih sistematis, sehingga kalau kita bicara mana yang terstruktur, yang sistematis, yang masif, yang mempengaruhi, juga berdasarkan data, fakta, nanti akan ada saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, biar itu menjadi satu materi nanti yang akan dibuktikan. Sehingga sekali lagi, kalau komentar saya tidak akan komentari, karena kalau sudah masuk persidangan, biar hakim yang nanti mendengar dan memutuskan. Sampaikan juga kalau ada beberapa dokumen yang memang ada dokumen tambahan yang akan dibawa ke persidangan, itu apa aja sih Pak sebenarnya? Kita sampaikan yang tambahan, bukti-bukti ya. Jadi semua sudah lengkap. Bahwa kita akan mengajukan tambahan bukti itu terbuka. Ya. Tapi yang sementara ini sudah semuanya kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan utama Bapak dan juga Pak Mahfud hari ini hadir sebagai prinsipal Pak? Ya, sebagai prinsipal, dan kita diberikan kesempatan untuk statement, kami akan mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan pada publik, sehingga jauh lebih filosofis, jauh lebih mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan, dan jauh kita berpikir bagaimana demokrasi berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara ini. Nah, teknisnya adalah kawan-kawan nanti yang ada di tim hukum, dan mudah-mudahan kami nanti bisa bersama-sama dengan Pak Mahfud menyampaikan, karena Pak Mahfud juga punya pengalaman, pernah duduk di sana, beliau sangat menguasai dan juga ahli pada soal hukum ini, sehingga mudah-mudahan bisa saling melengkapi, dan persidangan ini akan menjadi perhatian publik yang menarik, logik, dan bisa masuk akal. Ya, terima kasih ya semua ya. Terima kasih. Sudah lengkap ya. Terima kasih Pak. Iya, ini Pak Ganjar. Bapak, Ganjar, sukses Bapak. Saya secara khusus terkesima dengan tampilan gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh lawyernya pasangan calon nomor 3 di dalam melihat dan menggambarkan betapa koyaknya sudah integritas pemilu itu yang kita laksanakan itu, dengan berbagai pelanggaran yang juga telah digambarkan secara gamblang ini, yaitu struktur sistematis dan masif, dan kemudian bagaimana standar bukti yang harus sebenarnya dalam praktek internasional untuk keadilan itu ada pergeseran, yaitu memang inisiasi pembuktian itu adalah beban pada pemohon, tetapi dia digeser. Jadi ada shifting burden of proof itu kepada termohon untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Menurut saya ini praktek yang sangat adil, tetapi memang lupa juga pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi juga di dalam berhadapan dengan kekuasaan yang besar mengatur di dalam salah satu peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak selalu bahwa pemohon itu harus dibebani beban pembuktian terhadap dalilnya, tapi ketika kekuasaan itu dengan kekuasaan memegang data itu ada pada pihak pemerintah dan DPR, dia boleh menggeser beban pembuktian itu pada mereka. Jadi ini sejalan sudah dengan apa yang dibacakan oleh lawyer terakhir ini tentang praktek di beberapa negara di Afrika dan beberapa tempat lain, bahwa itu boleh digeser untuk keadilan. Saya kira prinsip teori pembebanan beban bukti itu berlaku seperti itu. Saya kira membuat kita sedih ini bahwa memang praktek yang dilakukan
Pak Jokowi dengan nepotisme itu dirinci secara detail sedemikian rupa dengan suatu strategi untuk sampai kepada Pilpres itu satu putaran. Saya kira sementara ini kesan saya. Tapi Pak, kalau menurut Anda bisa MK menjalaninya ini? Kalau secara teoretik sebenarnya itu sudah pernah kita lakukan. Di dalam beberapa pilkada misalnya kita telah pernah melakukan itu. Dan apa yang terjadi sekarang pelanggaran terstruktur dalam Pilpres, di masa lalu memang itu tidak terjadi. Tetapi di sini sistematikanya itu sudah dirumuskan dari awal. Termasuk mulai daripada kalau bisa saya tafsir tadi apa yang didalilkan oleh Pak Mulia dan rekannya yang sedang membacakan sekarang. Kita melihat bahwa itu dipersiapkan betul sedemikian rupa, termasuk dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan pintu yang lebar untuk Gibran masuk menjadi pasangan calon sebagai wakil presiden, meskipun sebenarnya belum memenuhi syarat dalam undang-undang pemilu untuk usia 40. Jadi ini betul-betul bisa kita lihat, dan saya secara pribadi melihat putusan nomor 90 itu bukan hanya menyalahi konstitusi, tapi juga tidak boleh sebenarnya dieksekusi itu, karena jelas disebutkan dia adalah putusan yang tidak sah, atau disebutkan dalam kata lain dia cacat. Putusan pengadilan yang cacat tidak pernah dieksekusi dimanapun. Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Hak demokrasi pura-pura, tanda kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang